Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya. Dan dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita, kepada semua kita saya sampaikan shalom. Shalom. Siapa percaya hadirat Tuhan nyata besar dahsyat atas kita, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sudah beberapa kali begitu ya ke tempat ini, dan mungkin sebagian dari kita juga familiar begitu ya dengan saya. Dan biasanya kalau saya datang, yang paling sering terjadi apa? Dilihat dari istri saya ya. Katanya, oh saya kira Ceveli, begitu ya. Oh saya kira adiknya Ceveli, saya kira kembarannya gitu ya. Memang istri saya cerita dari sejak sekolah bareng gitu ya, sekolah sama-sama. Banyak yang bilang kembaran begitu ya, mirip gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan perkenalkan begitu ya, untuk kita semua, nama saya adalah Isai Gan begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tanya gannya apa? Ganteng lah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari gak terima, nanti istri saya ya yang maju gitu ya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada saat malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, saya ingin bagikan tema ini dia, saat hidup tak cukup. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Iya, saat hidup tidak cukup. Kita nanti akan melihat banyak dari Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dengan seperti ini. Mungkin ke slide PowerPoint terlebih dahulu saja, enggak apa-apa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ternyata kehidupan kita seringkali kita dipertemukan, diperjumpakan kepada kenyataan bahwa kita hidup ada yang namanya ketidakcukupan. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bekerja keras, kita banting tulang, kita mencari uang, ternyata uang kita tetap belum cukup. Lalu kemudian kita sudah jaga kesehatan kita sudah yang namanya olahraga, jaga makan kita, bahkan nge-gym, padel begitu ya, olahraga. Waduh, tapi masih juga ada tetap sakit penyakit yang kita alami. Kita kemudian sudah berusaha jaga emosi kita. Ya, jaga emosi kita dengan orang lain supaya tidak menyakiti orang lain. Tapi ternyata hati kita tetap kosong. Ya, di dalam batin kita tetap kosong dan tetap terasa burn out, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah berusaha lah ya menjaga relasi begitu dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Tapi ternyata mereka tetap tidak menghargai kita. Dengan orang-orang di kantor kita, di kuliahan kita, di gereja juga. Ternyata tetap tidak dihargai. Lalu kemudian kita sudah jaga perencanaan. Kita hitung semuanya dengan matang. Tapi ternyata begitu jalan tetap kacau. Ya, tadi kesaksian dari Kotomi. Wah, Kotomi ya sangat memberkati kita bukan? Dan sangat membukakan kenyataan ini. Ya bagaimana karena ada salah perhitungan, begitu dia dikatakan ya, sampai ya namanya pekerjaan jadi mengalami kerugian seperti itu. Sampai anaknya yang pertama cukup lama ya tidak bisa berlibur sampai 7 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kekecewaan ternyata dalam hidup kita yang kita berpikir, ya Tuhan ini sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Ini sudah berjuang sekeras mungkin, tapi kenapa kok tetap tidak cukup gitu ya. Nah bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup kita ini saat hidup tidak cukup ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah kita perlu mengerti bahwa hati
hati Tuhan itu cukup. Di saat hidup kita tidak cukup, hati Tuhan cukup. Sebab itu ikutilah Dia selalu. Amin. Amin. Hatinya Tuhan itu cukup. Apa maksudnya? Nah, mari kita akan melihat apa firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Boleh minta tolong dibantu, ditampilkan? Ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah Yesus mendengar berita itu, mendengar berita apa? Mendengar berita yang namanya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, setelah mendengar berita itu, Yesus menyingkir dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Apa sebetulnya yang Yesus kerjakan? Di satu sisi dia sudah lelah karena pelayanan yang terus begitu banyak jadwalnya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mendengar kabar itu, ada bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ada kesedihan, kelelahan, kesedihan, dan juga apa? Ancaman politik. Karena itu dilakukan oleh Herodes. Sehingga ketika itu semua bercampur menjadi satu, Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi bersama dengan Bapa. Dia ingin berdoa. Tetapi menariknya apa? Orang banyak itu mendengar dan mengikuti dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, yang artinya apa? Orang banyak itu gak ngasih ruang buat Tuhan Yesus. Orang banyak tidak memberikan ruang kepada Yesus. Mereka semua tetap mengikuti Yesus. Oh, ini jelas potensinya itu bisa membuat orang jadi jengkel, marah, emosi, menolak begitu ya. Nah, mari kita lihat aja yang ke-14. Apa respons Yesus? Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dan menariknya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia gak berkata kepada orang banyak itu, minggir dulu ya, saya mau istirahat dulu. Nanti ya kita ketemu nanti, kalian datang ke sini belum janjian kan sama saya begitu ya. Belum bikin appointment sama saya ya. Saya istirahat dulu, nanti kita jam 5, jam 6 makan malam baru kita ketemu. Yesus tidak seperti itu. Yang Yesus lakukan apa? Justru tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan sama-sama belas kasihan. 1, 2, 3. Belas kasihan. Justru hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu dalam bahasa aslinya menunjukkan ada sesuatu yang muncul dalam batin Yesus yang mengguncang hati Yesus itu. Dan dia melihat itu ada belas kasihan. Dan justru di situ kita melihat hatinya Tuhan itu cukup di tengah ketidakcukupan manusia. Ya, karena ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian dia menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka mengalami yang namanya sakit, penyakit, bergumul, ada ketidakcukupan dalam hidup mereka. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, sebab itu kita bisa melihat dari poin yang pertama ini tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa inilah kenyataannya. Kita punya Tuhan yang hatinya itu cukup bagi kita. Dan sebab itu mari kita terus mau mengikut Yesus sepanjang umur hidup kita. Yang setuju mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah, yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat pada waktu saya studi begitu ya. Ini gambaran yang kira-kira menggambarkan pada waktu saya studi. Itu sempat tiba-tiba ada alumni yang datang dan kemudian bawa minuman keras, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ternyata dikumpulkanlah beberapa mahasiswa teologi itu, lalu minum bersama-sama minuman keras itu begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Otomatis ditegur, ada yang diskors begitu ya. Dan lalu ada juga usaha dari para dosen ini apa? Mengumpulkan semua mahasiswanya. Boleh minta tolong ditampilkan gambarnya? Ya, ini kira-kira gambarannya ya. Saya mengira-ngira saja kira-kira seperti ini supaya kita ada gambarannya. Jadi di ruang aula chapel yang besar itu kemudian kumpul, lalu dosen itu
bertanya bagaimana kasus ini seperti itu. Dan ternyata mahasiswa-mahasiswa teologi itu Bapak Ibu Saudara-saudari, diam-diam menyimpan banyak kepahitan dengan para dosennya. Wah, kami nggak boleh begini, nggak boleh nonton bioskop, kami nggak boleh minum minuman keras, nanti kami nggak boleh apa. Wah, ini dipersulit semuanya begitu ya. Satu sama lain saling menyampaikan keberatan-keberatan kepada dosen dengan semua aturan di sekolah teologi itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Akhirnya salah satu dosen itu berdiri dan dia hanya berkata seperti ini. Ya, terima kasih untuk semua masukan yang sudah diberikan. Kami hanya ingin menyampaikan, percayalah hati kami. Para dosen itu bilang begitu, percayalah hati kami. Mungkin kalian sebagai mahasiswa belum mengerti kenapa kok kampus itu harus memberikan berbagai macam aturan yang mungkin membuat kalian gak bebas. Tetapi percayalah hati kami. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ingin saya sampaikan apa? Kalau dosen saja bisa berkata, percayalah hati kami. Saya ingin berkata apalagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Percayalah selalu hatinya Tuhan, selalu cukup bagi kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika budaya di sekitar kita itu berkata, oh ya agama itu seperti orang ganti baju saja. Saya berikan gambar di sini bagaimana ini foto satu orang yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari tapi dengan berbagai macam baju ya. Itu bahkan pernah disampaikan pada waktu saya juga masih kerja. Itu salah satu teman saya sekantor itu berkata seperti ini. Sudahlah agama itu kan cuma seperti baju. Enggak cocok ya ganti baju yang lain lah. Enggak cocok ya ganti baju yang lain lagi. Beres kan. Akhirnya apa? Dengan begitu mudah meninggalkan Yesus. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu apa yang kita lakukan? Kita pun ternyata juga seperti itu. Kita ya ada banyak dari kita yang karena pasangan hidup bisa meninggalkan Yesus. Karena pekerjaan meninggalkan Yesus. Akhirnya sedikit-sedikit meninggalkan Yesus. Nanti di kantor, di tempat kerja kita tidak segera naik jabatan. Susah, akhirnya kita meninggalkan Yesus. Nanti kemudian kita mau atur rencana masa depan kita dan ternyata itu berantakan. Keuangan kita nggak cukup untuk menata masa depan kita. Kita mulai emosi, kita tinggalkan Yesus. Mungkin nggak langsung pindah agama ya. Tapi bahkan mungkin mulai pelan-pelan, hari Minggu lebih rame. Ya nggak bisa tutup toko, mesti kerja. Ya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Karena aku harus kontrol hidupku. Lalu kita tinggalkan Yesus. Nanti dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, yang entah di tempat kerja kita, entah di tetangga-tetangga kita, entah di tempat studi kita, di sekolahan kita, gak mau terima kita karena kita orang Kristen, karena kita anak Tuhan, dianggap wah terlalu fanatik dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, waduh karena mereka gak mau terima aku, gak dapat pengakuan, gak dapat validasi, tinggalkan Yesus. Nanti lalu gak nyaman sedikit hidup ini ya, menghadapi tantangan sedikit, aduh rasanya kok gak nyaman, tinggalkan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang jadi Tuhannya? Bukan lagi Yesus ya, malah diri kita sendiri yang jadi Tuhan, malah Yesus ikut-ikut disuruh nyembah Tuhan kita di dalam diri kita, hati kita sendiri. Malah kebalik-balik semuanya bukan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah segala kekacauan hidup kita yang seperti itu, di tengah segala keberantakan hati kita yang kita rasa gak cukup seperti itu, kita bahkan mungkin datang kepada Yesus hanya untuk mengejar supaya Yesus memenuhi kebutuhan kita saja. Akhirnya tetap egosentris begitu ya, balik lagi ke diri kita. Ternyata firman Tuhan berkata di dalam kisah ini, Yesus itu adalah pribadi yang apa? Yang justru punya belas kasihan. Ya boleh next gambarnya, ini saya tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan yang sakit,
Tetapi dalam kisah ini kita juga melihat Yesus tidak hanya berhenti pada menyembuhkan yang sakit, tapi bahkan dia memberi makan kepada yang lapar. Dan bahkan dia sampai mati di kayu salib menebus kita. Dan bahkan dia bangkit dan dia hidup untuk menunjukkan bahwa belas kasihannya itu hebat. Hatinya besar atas kita. Yang bersyukur mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang terbaik dan meriah bagi Tuhan kita. Amin. Sebab itu sampai hari ini, sampai detik ini, apapun pergumulan kita, apapun tantangan hidup kita, mari kita mau tetap percaya Yesus. Kita mau mengikut Yesus sekali, Yesus selamanya. Yesus yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya. Nah, saya tuliskan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Hidup kita mungkin tidak cukup. Hidup kita mungkin tidak cukup. Tetapi percayalah, hati Yesus tidak pernah kurang. Amin. Amin. Kita mungkin lelah. Tapi perhatikan Yesus yang dalam segala kelelahannya, dia membuktikan bahwa ternyata belas kasihannya itu tidak pernah habis. Oleh sebab itu, mari kita semua mau terus mengikut Yesus Kristus Tuhan. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Saya teringat begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana saya waktu ini bahkan pada waktu saya SMA Bapak Ibu Saudara-saudari. Salah seorang dari teman saya beda kelas dan juga dia bukan anak Tuhan, dia bukan Kristen begitu ya. Dan kemudian dia tiba-tiba datang ke kelas saya dan sambil menangis. Ini perempuan begitu ya, cewek begitu ya. Dia sambil nangis, saya sampai kaget loh, kamu kenapa gitu. Lalu dia bilang, gini loh Isai, papaku dan mamaku sudah cerai. Ya, terus papaku bahkan sudah menikah dengan istrinya yang baru. Kita pernah ketemu, dia datang ke mall itu, ke toko mainan itu dengan istrinya yang baru dan belikan mainan anaknya yang baru. Oh iya. Terus dia bilang, lah sedangkan aku itu hanya dengan mamaku dan aku masih ada 2 adik lagi. Oke, lalu apa yang terjadi? Dia bilang, lah mamaku ini ternyata sekarang itu divonis, itu kena kista begitu ya. Dan kemudian lalu bagaimana? Yaitu katanya dokter lama-lama akan membesar dan akan meninggal. Terus saya tanya, oke, terus bagaimana? Dia bilang begini, ya masalahnya lalu mamaku bilang, kalau sampai mamang ini nanti malam akan cek ke dokter lagi ya, akan periksa. Nah kalau memang itu benar penyakit yang mematikan seperti itu, mamaku bilang tidak mau diobati. Kenapa? Sayang uangnya daripada untuk berobat, toh akhirnya harus meninggal juga. Lebih baik mamaku itu lebih baik sudah meninggal saja, uangnya disimpan buat aku dan buat adik-adikku. Dia sambil menangis lalu dia sambil berkata, terus kami ini harus hidup sama siapa gitu ya. Oh gitu ya. Terus saya bilang sama teman saya ini, gini ya, saya bukan dokter dan kita masih SMA, saya juga enggak punya pengetahuan mengenai kedokteran seperti itu. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ayo kita mau enggak, kita doa puasa bersama buat mamamu. Oh ya, gitu ya, oke. Nanti malam kabarin ya, gimana perkembangan dari dokter, begitu. Oh ya, oke, gitu kan. Nah lalu Bapak Ibu Saudara-saudari singkat cerita, akhirnya kami pulang dari sekolah lah, sampai malam, begitu ya. Lalu teman saya itu mulai mengontak saya lagi. Dan dia berkata seperti ini, saya ya, ini baru pulang dari dokter dan benar penyakit itu ada. Dan itu nanti dokter akan berkata tambah lama tambahkan besar dan dia akhirnya berakhir meninggal. Oh gitu. Nah lalu saya berkata begini, oke lah kalau begitu ayo kita doa, kita puasa selama 1 bulan ya. Kita doa, kita puasa selama 1 bulan untuk mamamu. Oke. Kita doa, kita puasa. Kita doa, kita puasa. Nah lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari 1 bulan kemudian saya sempat ketemu dia di sekolah. Lalu saya tanya, gimana?
masih puasa. Loh kok masih puasa? Iya lah puasa buat mamaku. Oh iya ya sudah lewat 1 bulan dia masih puasa gitu ya. Oh iya ya udah gak apa-apa gitu kan. Lanjutin aja terus. Oke. Sampai akhirnya liburan sekolah begitu ya. Gak ada kontak. Pada waktu itu belum ada WA, belum ada sosmed seperti sekarang begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kemudian yang terjadi apa? Akhirnya setelah liburan selesai saya masuk ke sekolah. Teman saya itu lalu berkata begini. Puji Tuhan. Saya sampai kaget. Jadi puji Tuhan sekarang ya. Gitu ya. Yang pertamanya dia gak kenal Tuhan. Gak kenal Tuhan Yesus. Begitu bukan orang percaya. Loh jadi puji Tuhan sekarang gitu ya. Iya gimana? Wah dokter bilang ini sudah berapa bulan ini dicek. Loh ternyata kok gak mengembang sama sekali itu. Ya penyakit di dalam perutnya itu. Gak mengembang, gak membesar terus segitu. Dan dokter bilang kalau gak mujizat gak bisa loh. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari tahu. Sampai hari ini mamanya itu masih tetap hidup. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika hidup kita mungkin tidak cukup, tetapi percayalah hati Yesus tidak pernah kurang. Kita mungkin lelah tapi belas kasihannya tidak pernah habis. Ikuti Tuhan kita. Lalu kita bertanya, apakah lalu pasti sembuh? Bapak Ibu Saudara-saudari saya ingin berkata mau sembuh ataupun tidak. Tetap satu yang kita percaya rencana Tuhan tetap yang terbaik atas hidup kita. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuh, Tuhan sangat dengan mudah sembuhkan. Kalaupun tidak percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Poin pentingnya adalah apa? Bahwa Tuhan punya belas kasihan, hatinya cukup. Dan ketika dia berbelas kasihan, dia tunjukkan, dia buktikan belas kasihannya itu. Ini yang pertama ya Bapak Ibu Saudara-saudari kita pelajari. Bahwa di tengah ketidakcukupan hati kita, hati Tuhan itu cukup. Sebab itu ikutilah dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita tahu ketika hidup kita tidak cukup. Bukan hatinya saja yang cukup dan kita perlu mengikuti dia, tetapi bahkan kuasa Tuhan itu cukup. Sebab itu percayailah Tuhan kita selalu. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita lihat ya ayatnya dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 mulai sekarang. Matius 14 ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tolong boleh bantu ditampilkan. Ya, Matius 14 kita lihat ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Menarik ya, tempatnya sunyi, harinya sudah mulai malam. Ada lebih dari 5.000 orang di situ. Dan mereka nggak tahu bagaimana cara harus memberi makan, bukan? Nah, lalu apa kata para murid itu? Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Artinya apa? Ini manajemen yang bagus sebetulnya. Di satu sisi mereka dapat melihat permasalahan yang terjadi dan mereka bisa menyiapkan solusi yang harusnya terjadi. Nah, tetapi masalah besarnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Masalah besarnya adalah solusinya apa ketika mereka menghadapi masalah seperti itu? Solusinya adalah orang-orang itu suruh pergi. Pergumulannya yang disuruh pergi, tantangannya yang disuruh pergi. Apa maksudnya? Kesalahannya apa? Lah kok gak dibawa ke Yesus? Kan di depan mereka ada Tuhan Yesus. Kenapa gak dibawa ke Tuhan Yesus? Betul ya? Nah, dan betul saja, dan itu yang terjadi di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Iya, tetapi Yesus berkata kepada mereka apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Loh apakah itu masuk akal? Jelas gak masuk akal. Ya siapa sih dari kita yang punya acara dadaan, lebih dari 5.000 orang datang, kita suruh kasih semua orang itu makan. Ya biasanya itu kan kalau acara pesta pernikahan besar, sudah direncanakan sekian lama gitu ya. Memang ada koki-koki yang handal. Lah dari situ mau cari di mana makan untuk lebih dari 5.000 orang itu. Tetapi lihat ini, Yesus justru berkata apa? Jangan fokus pada kapasitas kita sebagai manusia.
Tapi fokuslah pada kapasitasnya Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Amin. Sebab itu ketika kita ada masalah, ada tantangan, ketika kita merasa hidup tidak cukup, jangan lalu fokus kita adalah pokoknya bagaimana tantangan pergumulan ini pergi, enggak. Tapi yang Yesus ajarkan justru ayo bawa kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus pada kapasitas kita, fokuslah pada kapasitas Tuhan Yesus Kristus. Maka katakan amin. Amin. Lalu ayat yang ke-17, apa yang terjadi? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetap fokusnya balik lagi kepada apa? Masalah mereka, tantangan mereka. Ayat 18, Yesus berkata apa? Bawalah kemari kepadaku. Ternyata mujizat, pertolongan, keajaiban Tuhan tidak dimulai dari kelimpahan yang ada, tetapi dimulai dari penyerahan kita kepada tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu apapun keberadaan kita, segala ketidakcukupan kita datang kepada Tuhan. Percayakan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-19. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lihat apa yang menarik. Bahwa pelipat gandaan itu tidak terjadi di tangan para murid. Tetapi pelipat gandaan itu terjadi di tangan Tuhan Yesus. Dan ini meneguhkan setiap kita, kuasa Tuhan Yesus itu lebih dari cukup untuk setiap kita. Mari yang setuju kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah bagi Tuhan kita. Amin. Dan kemudian di ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Kita pikir mereka cukup. Ternyata bukan mereka makan sampai cukup, enggak. Tapi sampai kenyang. Penulis Injil Matius ingin menegaskan, lihat loh betapa besarnya kuasa Tuhan kita. Di tengah-tengah kemustahilan, dia bisa buat yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Di ayat yang ke-21, bahkan dikatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Memang catatan Yahudi biasanya mencatatkan itu dari sisi pria. Dan Matius tidak punya catatan yang spesifik mengenai jumlah wanita dan anak. Tetapi kenapa dia tetap memasukkan catatan ini? Justru penulis Injil Matius ingin menunjukkan kepada semua pembacanya, lihat itu loh, betapa besarnya kapasitas kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dahsyat besar ajaib. Dan saya ingin kita sedikit yuk kembali ke ayat yang ke-19. Ke ayat yang ke-19. Kita mungkin tadi berpikir, oh ya kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ditunjukkan dengan bagaimana dia punya hati yang berbelas kasihan. Ditunjukkan bagaimana dia menyembuhkan yang sakit. Ditunjukkan bagaimana dia memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tetapi apa yang menarik? Di ayat 19 ini saya mau ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus dikatakan seperti ini ya. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu apa? Memecahkan roti itu. Apakah ikannya ikut? Enggak. Rotinya dipecah-pecahkan. Lalu diberikan kepada murid-muridnya. Siapa yang tahu ini gambaran apa? Gambaran apa? Polanya apa ini? Perjamuan kudus, betul? Ini pola perjamuan malam terakhir. Pola perjamuan kudus yang sebentar kita juga akan merayakannya, bukan? Artinya apa? Mungkin penulis, pembaca dari Injil Matius hanya ngerti mereka semua ini hanya ngalami, oh ya Yesus menyembuhkan yang sakit, oh ya Yesus mampu yang namanya dia
memberi makan pada yang lapar. Tetapi Yesus ingin berkata jauh lebih daripada itu. Bahwa dia juga akan menunjukkan belas kasihannya dalam bentuk dia mau mati, disalib, menebus mereka semua. Bahkan dia bukan hanya disalib, bahkan tapi Yesus juga bangkit, mengalahkan kematian. Dan saya ingin berkata kepada setiap kita, kuasa Tuhan Yesus Kristus, dia bukan hanya mati di atas kayu salib menebus kita, tapi bahkan dia bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kita kemenangan sampai dia datang kali kedua. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Dia menunjukkan dia memiliki kuasa yang begitu besar atas segala-galanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang di tempat kami beribadah, di gereja tempat kami beribadah, kami sewa gedung begitu ya. Dan cukup lama kami juga bergumul mengenai, khususnya itu mengenai dari drum di tempat gedung kami beribadah. Kenapa? Karena gedungnya itu tidak terlalu besar, tetapi menggunakan drumnya drum akustik begitu ya. Akhirnya suaranya tuh liar begitu, wah suara simbal gitu ya. Wah itu saya sampai pernah lihat yang namanya jemaat ya. Ada beberapa yang baru pertama kali datang, gara-gara suara simbal drum itu sampai tutup telinga gini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Lalu kemudian beberapa orang yang saya lihat tutup telinga itu gak pernah mau datang lagi begitu ya. Trauma gara-gara suara drum begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kami bergumul soal itu. Lalu kemudian di tempat kami itu kan setiap pemusik menggunakan personal monitor. Nah tapi masalahnya yang bagian drum ini kan nggak pakai drum akustik dan nggak ada mic-nya. Nggak pakai mic aja sudah kemana-mana suaranya, apalagi dikasih mic begitu kan ya. Nah karena nggak ada mic-nya itu, akhirnya nggak bisa masuk kan ke personal monitor, mengganggu lagi. Dan kemudian juga untuk ditayangkan ke YouTube. Ya karena itu tidak ada mic-nya begitu ya, nggak bisa masuk ke mixernya sound. Jadi mendengarkan suara itu live begitu, dan sampai memang ada yang komen, wah suaranya kok noise ya, gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Akhirnya kami tuh bergumul, bagaimana ya kalau kita ganti drum elektrik saja, begitu ya. Bagaimana kalau kita ganti drum elektrik? Nah kami bergumul, kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sampai pada di satu jemaat kami sempat menyampaikan, kami ada rencana mau ganti drum elektrik. Oh iya gitu ya, iya lebih bagus memang pakai drum elektrik. Oh begitu, iya setuju. Oh iya, selesai kami tutup telepon. Lalu kemudian selesai tutup telepon, sebentar lagi dia telepon ke istri saya. Dia telepon ke istri saya lalu dia berkata, ini ya jadi katanya tadi gereja mau ganti drum. Oh iya, ya sudah ambil aja. Lah maksudnya apa? Ya sudah, saya kasihkan gratis saja drumnya. Sudah, ini ambil aja begitu ya. Dan ini gambar drumnya, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dan puji Tuhan begitu, karena dari teman-teman PD Hope ini dengan gereja kami selama ini ada kerjasama yang begitu baik. Bahkan ketika kami anniversary kemarin juga Civeli dan teman-teman dari PD Hope datang, wah bahkan kasih spanduk begitu besar begitu ya. Dan juga ini usulan dari teman-teman PD Hope juga begitu ya, pakai drum yang ini gitu kan. Lalu jemaat itu berkata, ya sudah pakai drum itu aja, bagus itu drumnya ya. Ambil saja. Lalu saya bilang sama istri saya, waduh sebelum berubah pikiran, ayo kita segera ambil drumnya begitu ya. Lalu kita segera ambil. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, di gedung tempat kami beribadah itu yang beribadah bukan hanya satu gereja, tapi ada 3 gereja. Ada 3 gereja yang berbeda-beda jamnya, yang memakai gedung yang sama beribadah. Pada waktu kami mau pasang itu drum, wah mereka tuh sampai bilang gini, loh ini drumnya mau diganti ya? Iya. Terus saya bilang, ini kita memang sudah janjian bahwa ini drum akan dipasang dan semua gereja yang pakai gedung ini akan pakai drum ini, drum yang baru ini, begitu. Lalu kemudian dia berkata gini mereka, wah kasih tahu dong resep doanya apa, kok cepat dijawab Tuhan. Kami ini doa-doa kok enggak dijawab-jawab, situ doa sebentar lah kok langsung dijawab kan gitu. Kami cuma ketawa-ketawa jendak lah ya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu sampai pada hari Minggunya, memang kami kan ibadah yang siang begitu ya. Ada gereja lain yang ibadah pagi, mereka bilang, wah
sorry loh ya, kami yang dului nganyari drumnya gitu ya, kami yang nganyari drumnya duluan. Terus gimana gitu, wah makasih ya, makin enak sekali sekarang suaranya, nggak bising satu ruangan gitu ya, bisa dinikmati begitu. Kita memuji menyembah itu bisa dinikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin saksikan kepada kita bahwa sungguh itu semua hanya karena berkat Tuhan, kuasa Tuhan besar, bukan hanya berkati satu gereja, tapi bahkan sampai 3 gereja diberkati semua. Yang bersyukur, yang percaya tuh kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga sampai termangu-mangu begitu ya. Wah, kok bisa ya Tuhan kerja dahsyat. Kita bergumul, Tuhan kasih solusi, ada Tuhan gerakkan tangan-tangan orang yang mau memberi. Dan itu memberkati bukan hanya 1 gereja, sampai 3 gereja. Dan bahkan kita tidak tahu ke depan akan ada berapa gereja lagi juga mungkin yang akan menyewa gedung itu ya dengan jam-jam yang berbeda. Mereka pun boleh menikmati berkat Tuhan itu. Dan itulah kuasa Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, gambar ini saya ingin menunjukkan begitu ya, bagaimana perbedaan budaya kita dengan budayanya Kristus. Budaya kita Bapak Ibu Saudara-saudari itu terbiasa dengan, ayolah kalau namanya kapasitasmu tidak cukup, kamu harus kerja dengan lebih keras lagi. Kamu harus upgrade dirimu lebih lagi. Semua kembangkan, kalau dirimu gak cukup, ayo berusaha. Bagaimana? Lah kalau gak bisa, ya sudah mundur, menyerah. Pilihannya cuma hanya hitam atau putih gitu ya. Antara kamu terus berjuang bekerja keras, dia terus berjuang atau sudah tinggalkan. Tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Yang Tuhan Yesus kerjakan enggak di dalam Kristus. Tuhan Yesus justru berkata apa? Tantangannya tidak aku kurangi. Tetapi ketergantunganmu padaku itu yang perlu kamu tingkatkan. Amin. Para murid itu ketika menghadapi itu semua, Tuhan Yesus tidak berkata, oke, kalau gitu 5.000 aku kurangi ya orangnya ya. Hanya tinggal 10 orang saja yang tersisa supaya kamu gampang kasih makan. Enggak, tantangannya enggak Tuhan kurangi. Tapi ketergantungan para murid kepada kuasa Yesus, itu yang Tuhan Yesus dorong untuk ayo tambahkan lagi. Tambah makin tergantung pada Tuhan Yesus. Karena kuasanya itu lebih dari cukup untuk setiap kita. Yang percaya, pada kita berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi masalahnya bukankah kita seringkali ya, kita mungkin duduk di perkantoran kita. Kita mengandalkan yang namanya itu kuasa jabatan kita. Kita, boleh minta tolong next ya, gambar yang ini. Ya, kita duduk di perkantoran kita, di meja kerja kita, kita mau andalkan yang namanya jabatan kita. Dan kita merasa begitu berharga. Kita duduk bersama, kita plan, kita kontrol masa depan kita. Dan ketika itu semua bisa tercapai, kita merasa begitu bangga. Kita kumpulkan teman-teman kita ketika kita ada masalah, pergumulan, tantangan. Ayo bekerja sama. Wah, dan itu menjadi rasa kebanggaan kita. Kekayaan kita, kenyamanan kita, itu yang kita andalkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah itu semua tidak boleh? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita relasi, ya jelas itu boleh begitu. Tetapi kalau itu terlalu akhirnya membuat kita jadi berharga, akhirnya apa? Malah itu jadi berhala hati kita, bukan? Sesuatu yang kalau itu ada dan begitu itu membuat kita merasa jadi terlalu berharga. Gara-gara ada ini semua, itu malah jadi berhala hati kita. Dan sebaliknya, ketika lalu jabatan kita tidak bisa menolong kita lagi, perencanaan kita tidak bisa lagi menolong, gagal semua. Relasi kita, koneksi kita nggak bisa nolong lagi. Kenyamanan kita semua akhirnya harus kita tinggalkan. Dan ketika semua itu tidak ada, lalu kita terlalu hancur, maka kita tahu ternyata itu semua sudah jadi berhala hati kita. Dan di situ akhirnya kita tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nomor sekian karena yang kita percaya bukan Tuhan Yesus, yang kita percaya yang lain-lain ini. Tetapi dalam gambar selanjutnya ini saya ingin menunjukkan kepada kita, ternyata ingat tadi Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Dia membagi-bagikannya, mengucap syukur itu. Menunjukkan bahwa dia itu Tuhan Yesus yang disalib.
Tetapi lalu kita tahu firman Tuhan berkata dia Tuhan yang bangkit. Bahkan dia Tuhan yang sanggup memperbarui hati kita yang rusak. Pikiran kita yang rusak. Hidup kita yang bobrok dan hancur. Dia sanggup memperbarui hidup kita. Dan bahkan dia Tuhan Yesus yang terus menyertai perjalanan hidup kita. Apapun musim hidup kita. Bahkan dia yang akan datang kedua kali. Dan kita akan menyongsong dia di awan-awan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Yang menunjukkan apa? Bahwa Yesus dulu, kini, dan selamanya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Tetapi di saat yang bersama dia juga adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Yang bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kita yang sering kali suka seperti para murid itu, ya kita fokus pada kekurangan kita. Ternyata Yesus mengarahkan pada kuasanya. Sebab itu mari bergantunglah penuh seutuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang seringkali merasa tidak cukup dalam hidup kita itu. Teks firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kepada setiap kita. Yesus telah membuktikan bahwa dia itu lebih dari cukup. Sebab itu kita dapat selalu mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mari bersyukur kita berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Amin. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari. Bahwa kuasanya cukup. Sebab itu percayailah dia. Saya undang pemusik-pemuji boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudari, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita. Mari kita bawa pulang ini. Bahwa di saat hidup kita tidak cukup. Malam ini kita belajar bahwa ternyata hatinya cukup. Ikutilah dia. Di saat hidup kita tidak cukup. Ternyata kuasanya cukup. Percayailah dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah segala ketidakcukupan kita, di tengah segala kefrustasian, tantangan hidup kita, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hatinya cukup bagi kita, yang kuasanya cukup bagi kita. Sebab itu mari kita terus mengikuti dia, kita terus mau mempercayai dia. Amin.